Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Diver. Makin banyak mobil listrik yang hadir di Indonesia dan tentunya mereka saling bersaing soal harga jualnya. Jika sebelumnya ada Wuling REV dengan mobil listrik yang memiliki harga termurah di Indonesia, kini ada pesaingnya yaitu DF SK yang menghadirkan Ceres E1. Mobil ini harga jualnya cukup mengejutkan jika dibandingkan REV dan seperti apa mobilnya, seperti apa spesifikasi, dan juga bagaimana rasa berkendaranya, ikuti terus video ini. Oke, karena ternyata mobil yang di belakang saya ini bukan yang final spec, kita akan geser ke belakang untuk melihat mobil yang sudah untuk spesifikasi Indonesia. Let's go. Dan ini dia mobil yang sudah final spec untuk pasar Indonesia, dan Ceres E1 ini dijual dengan harga jual yang cukup menggiurkan sebenarnya. Mereka hadir dalam dua tipe, yaitu B-Type dan L-Type. Yang B-Type itu standard range, dijual dengan harga hanya 189 juta rupiah on the road, dan untuk yang L-Type di harga 219 juta rupiah on the road Jabodetabek. Harga yang sangat fantastis. Ya, mobil ini memang sebagai mobil listrik mikro dan memiliki dimensi panjang 3030 mm yang artinya memang bisa disejajarkan dengan Wuling REV. Dan untuk L-Type, untuk long range ya, dia bisa menjelajah sejauh 220 km, sedangkan untuk yang standard range atau yang short range itu hanya 180 km untuk jarak tempuhnya. Nanti kita akan bahas spesifikasinya. Kita lihat untuk bagian desainnya dulu. Oke, mobil ini memang untuk bahasa desainnya perlu diakui memang sedikit monoton jika dibandingkan Wuling REV yang terlihat lebih stylish. Bisa dilihat di bagian depannya, dia dilengkapi dengan lampu seperti ini. Lampu ini tampaknya masih halogen tapi sudah proyektor, kemudian dilengkapi dengan daytime running light. Tidak ada grill karena sebagai sebuah mobil listrik ya seperti ini spesifikasinya. Kemudian untuk bagian sini terdapat aksen-aksen lucu nih. Ada yang abu-abu, kemudian untuk warna biru dia juga aksennya beda, itu berwarna hitam, dan kalau mobil warna biru ini bagian sini menjadi warna putih. Jadi kelihatan lebih manis gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ada di balik kap motor listrik. Bukan kap motor listrik juga karena nggak ada motor listriknya di sini. Kap motor lah bilangnya. Kecil sekali memang, dan bisa dilihat di sini ada beberapa komponen seperti booster rem, tabung washer, aki, dan juga ada modul. Dan motor listriknya tidak ada di sini karena mobil ini dia berpenggerak rear wheel drive. Dan untuk spesifikasinya yang tipe L-Type ini, dia didukung oleh baterai berkapasitas 16,8 kWh sehingga dia bisa menjelajah jarak terjauhnya 220 km. Sedangkan untuk yang tipe B-Type atau yang tipe rendahnya itu baterai hanya berkapasitas 13,8 kWh dan dia bisa menjelajah sejauh 180 km. Dan untuk motor listriknya sendiri di L-Type dia bertenaga sebesar 40 horsepower serta torsinya 100 Nm. Dan bagaimana rasanya ya nanti kita akan tes di sesi test drive. Kemudian di bagian sini adalah slot pengecasannya, dan dia hanya tipe AC ya. Jadi maksimal dia hanya 7,7 kWh untuk pengisian dayanya, tapi rasanya dengan baterai yang kecil 7,7 kWh itu kalau 16,8 artinya hanya 2 jam lebih sedikit untuk mengisi dari 0 sampai 100%. Secara overall, dengan harga yang ditawarkan dan spesifikasi yang serupa, ini tampaknya akan menjadi mobil listrik yang menarik. Karena saat ini mungkin
ini mobil listrik yang firm yang dipasarkan di Indonesia saat ini dengan harga yang paling terjangkau. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Dan untuk bagian sampingnya bisa dilihat desainnya seperti ini, dan untuk tipe tertingginya ada yang membedakan dengan tipe terendah, yaitu terdapat aksen roof rail seperti ini. Roof rail juga lucu nih, ada warna hitam, kemudian ada aksen membulat-membulatnya. Dan yang saya suka dari mobil ini adalah velgnya dia terasa lebih proporsional dibandingkan Wuling REV karena dia dilengkapi dengan diameter ring 13, kalau di REV itu ring 12. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Lampunya seperti ini desain dan masih halogen. Ceres Iwan, Ceres ini merupakan sub-brand dari DFSK yang khusus untuk mobil listrik mikro seperti ini. Kemudian bumper dia desain seperti sama dengan bagian depan ya, ada aksen-aksen ini nih. Nah ini kalau misalnya di warna lain, ini tetap warna putih, sedangkan ini warna bodinya. Jadi misalkan di warna biru, dia warna putih, ini warna biru, jadi terlihat lebih funky gitu. Kemudian kita lihat bagasinya, untuk membukanya dari bagian sini, bukan di bagian bawah, di sini nih. Nah, untuk bagasi sih kapasitasnya nggak terlalu berbeda dengan REV. Jadi ketika Anda membawa barang kecil masih bisa di sini. Tapi ketika membawa barang yang agak besar, Anda harus menarik joknya, melipat joknya. Nah, maka ada ruang yang dihasilkan untuk menyimpan barang ke ruang bagasinya. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia bagian kabin dari Ceres Iwan. Menarik ya. Lucu gitu, bener-bener dalamnya interiornya imut, cute, funky. Jadi ada perpaduan warna biru di bagian door trim, di bagian dashboard, dipadukan dengan warna putih seperti ini dan ada aksen gold di bagian sini. Lucu. Ceres ini untuk brand dari mobil ini. Kemudian ada wood panel ini, detailnya menarik, cukup menarik. Wood panelnya kesannya cukup berkelas gitu. Untuk material, ya pasti keras ya, pasti semuanya pasti keras. Dan ini emang materialnya agak empuk di sini nih. Kemudian untuk fiturnya, ini instrumen kasarnya dibuat terpisah dengan head unitnya. Dan untuk menyalakannya berbeda dengan REV ternyata. Kalau di REV itu hanya Anda masuk ke dalam, membawa anak kunci dan menekan pedal rem. Kalau di sini ada tombol engine start stop ya. Nah, nyala nih. Dan di instrumen kasar ini ditampilkan beberapa informasi seperti power, kemudian kecepatan, range. Ini baterainya masih 76%. Dan di bagian kanan ada informasi lagi tentang mobil ini. Dan lucu gitu tema instrumen kasarnya. Kemudian head unitnya kita lihat, ini ada berbagai fungsi juga, ada radio, media ini melalui USB, kemudian Bluetooth bisa, car auto, USB, Bluetooth musik, video, image. Tampaknya belum bisa Apple CarPlay untuk mobil ini. Car auto ini, oh ini untuk aplikasi. Dan untuk mengatur AC, dia melalui tombol yang ada di sini, tombol non fisik, untuk menaikkan suhu, untuk menurunkan suhu. Oh, ternyata dia menampilkan informasi AC itu melalui instrumen caster, bukan melalui head unit. Biasanya tuh kalau mobil-mobil yang seperti ini modelnya, dia info dari AC-nya itu ditampilkan di layar head unit. Ini kebalik, justru dia di instrumen caster. Nih, jadi untuk menaikkan, tuh, benar-benar di instrumen caster semuanya ya. Kemudian untuk kaca sama dengan REV ya di sini untuk mengatur, untuk menaikkan dan menurunkannya. Kemudian sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga auto hold. Wah, nice. Dan ada detail menarik di mobil ini, yaitu ada tempat penyimpanan di bagian sini yang dijaringin seperti ini. Keren. Dan ada penyimpanan juga di bagian tengahnya yang cukup luas. Ada cup holder dan mobilnya tidak memiliki channel sama sekali. Nah itu, mobil listrik yang dedicated tuh emang enaknya gitu. Jadi benar-benar dia bisa memanfaatkan ruangnya lebih luas dibandingkan mobil bermesin bensin konvensional karena tidak dibutuhkan lagi kopel, knalpot. Dan meski mobil ini kecil tapi kesannya tetap terasa leluasa gitu karena nggak ada kopel. Kemudian untuk pengaturan berkendara, ya untuk setir tidak bisa diatur sama sekali, fix seperti ini, dan maju mundur bisa tapi ketinggian tidak bisa diatur. Dan untuk tombol di bagian kiri di setirnya
untuk mengatur instrumen caster, dan di bagian kanan ini untuk mengatur layar head unit, untuk menggedekan volume, untuk next track, back track ada di bagian kanan. Kemudian yang menarik adalah untuk mode berkendara atau transmisi. Sebenarnya nggak bisa dibilang transmisi karena mobilnya mobil listrik. Dan untuk mengatur mode berkendara itu ada di sini, bukan putaran di bagian sini. Jadi ada N, R ini untuk mundur, dan D. Dan dia juga ada mode sport. Keren juga ada mode sportnya. Dan sebagai kelengkapan lainnya, dia ada USB tipe A di bagian sini untuk mengisi daya gadget Anda. Dan untuk bagian kiri ini stoknya untuk stok wiper, dan kanan untuk sen. Ya, standar. Sudah dilengkapi dengan electric mirror. Oke. Sudah puas membahas bagian depannya, sekarang saya akan mencoba ke bagian belakangnya. Apakah dia masih manusiawi untuk orang dewasa seperti saya? Ya udah, kita cek aja langsung. Nah, sekarang saya berada di bagian belakang dari Seres E1. Memang bisa dilihat ini untuk ruang kaki tidak ada sama sekali, tapi tadi sudah mencoba misalkan dimajukan dikit untuk posisi pengendara pengemudinya. Ini posisi pengendara saya, tinggi saya 170 cm. Jika dimajukan dikit, itu ternyata cukup menyenangkan gitu. Jadi ya harus mengalah memang si pengemudi jika ada penumpang di bagian belakang. Dan surprisingly headroom masih ada loh. Untuk tinggi saya yang 170 cm, dan untuk sandarannya juga memang dia fix seperti ini, tapi masih terasa enak dan nyaman gitu. Cukup nyaman lah untuk sebuah microcar seperti ini. Dan mobil ini memang hanya bisa mengangkut 4 orang, di tengah ini nggak bisa sama sekali. Ya, bagian belakang ya seperti ini, dan sudah ISOFIX ternyata. Udah, ketika Anda membawa car seat yang sudah support ISOFIX, nah ini support mobil ini di sini. Oke. Tampaknya sudah puas ya membahas mobil ini dari sisi first impression. Nah, karena di Gias ternyata tersedia unit test drive dari Seres E1 ini, ya udah langsung aja kita gas untuk tes bagaimana rasa berkendara dari pesaing Wuling REV dengan harga yang lebih murah ini. Oke, let's go. Sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudi dari DFSK Seres E1. Coba kita jajal suspensi dulu. Ya, sedikit kaku memang, sedikit kaku. Tapi ya microcar semuanya rasa kayak gitu sih, nggak beda. Oh ya, yang varian yang kita coba ini adalah yang short range, yang range-nya terjauh 180 km. Bedanya adalah dia tidak ada layar head unit sendiri, jadi semua sistem entertainment-nya itu terintegrasi dengan instrumen cluster. Dan juga dia untuk handbrake-nya masih dilengkapi dengan manual seperti ini. Yang kita melewati prosedur. Tapi masih nyaman loh. Coba kita gas. Tenaganya instan loh rasanya. 40 horsepower, 1 Nm untuk mengalah bobot yang ringan sih memang. Tapi rasanya cukup mumpuni gitu. Warning notice speed trap ya agak terasa, tapi nih power delivery-nya wah. Nggak menyangka saya, karena mungkin kalau dibandingkan dengan Wuling REV, dia tenaganya itu memang terpautnya sedikit, tapi baterai Wuling REV itu jauh lebih besar dibandingkan mobil ini. Jadi mungkin bobotnya lebih ringan ya mobil ini. Radius putar tentu microcar tuh wah bebas. Mau muter di tempat bagaimanapun juga rasanya masih mumpuni. Coba kita ke mode sportnya. Gas. Oh, ada pos tidur. Rem dulu, habis ini kita gas lagi. Tuh. Terasa power delivery-nya begitu effortless. Wah, ini di luar ekspektasi kami. Kenceng ini mobil ternyata. Ya, tapi memang kalau soal peredaman suspensinya, kalau melewati prosedur seperti ini terus dihajar gitu itu, rasa sih kerasnya di bagian belakang. Jadi kalau menggunakan mobil ini
melalui polisi tidur, rasanya lebih wise Anda melalui dengan kecepatan yang rendah, karena peredaman suspensinya terasa keras yang untuk bagian belakang. Oke. Dan satu yang saya rasakan jika dibandingkan dengan REV, yaitu suara motor listrik ya, ini sedikit lebih kedap gitu dibandingkan REV. Kalau di REV itu benar-benar saya mobil itu terdengar sekali suara raungan motor listrik kayak gitu di bagian belakang ya. Kalau di mobil ini rasanya sedikit lebih kedap, tapi ya nggak signifikan sih bedanya. Tapi ya itu yang saya rasakan sih seperti itu ya. Terbalik. Nah, untuk handling sih so-so lah, sama dengan REV ini. Ada limbungnya, tapi masih terasa akurat karena ya dimensi kecil, mobil itu benar-benar kecil, hanya 3 meter. Jadi ya rasanya menggunakan mobil ini harus pelan-pelan, benar-benar dalam kota. Agak kurang relevan gitu jika misalkan menggunakan mobil ini dengan jarak yang jauh keluar kota gitu. Tapi secara overall mobil ini terasa baik. Nggak ada komen sama sekali tentang mobil ini bagi saya ya. Nanti kita akan tes mobil ini dalam jangka waktu cukup panjang saat review lengkapnya. Ya, sekarang kita akan melalui obstacle air, karena di dia sekarang ada obstacle EV water obstacle. Nah, kita akan menanjak terlebih dahulu. Kita akan mengetahui bagaimana kemampuan menanjak. Nggak masalah. Oke, kita masukin air mobil ini. Ya. Ya. Karena sejatinya ya mobil listrik dengan mobil berbahan bakar konvensional tuh sama aja gitu. Jadi mobil listrik kena air kalau saya apa enggak bakal, karena mobil bermesin bensin juga sebenarnya karena banjir kalau dia menghisap ke intake terjadilah water hammer. Jadi sebenarnya secara psikologis sama aja, nggak ada yang membedakan antara mobil listrik dengan mobil bensin ketika melalui air. Jadi bukan menjadi masalah. Oke, sebagai kesimpulan memang DFSK Ceres E1 ini menawarkan solusi baru bagi Anda yang menginginkan mobil listrik dengan harga yang murah. Karena pesaingnya, Wuling REV itu harganya sudah yang paling murah saja hampir 250 juta, sedangkan tipe tertingginya sudah di angka 300 juta. Ceres E1 ini untuk tipe terendahnya hanya 189 juta rupiah saja, yang artinya tidak sampai 200 juta rupiah, dan rasanya mobilnya cukup menarik untuk Anda miliki. Jadi begitu video first impression dan first drive kami terhadap DFSK Ceres E1. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.